Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul zakat perdagangan, hasil tambang, dan profesi. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi zakat perdagangan. Poin yang pertama yaitu pengertian zakat perdagangan. Zakat tijarah atau biasa disebut dengan zakat perdagangan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Menurut jumhur ulama, harta yang diniatkan untuk perdagangan harus dizakati jika telah mencapai nisab dan haul. Harta yang termasuk dalam zakat perdagangan mencakup harta urut. Harta urut itu apa? Harta urut yaitu barang-barang duniawi yang bisa diperjualbelikan, contohnya seperti properti, pakaian, dan lain sebagainya. Jadi, zakat perdagangan hanya dikenakan pada aset niaga yang dimiliki dengan tujuan memperoleh keuntungan atas barang tersebut. Poin yang kedua yaitu dasar hukum zakat perdagangan. Semua mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa zakat atas harta perdagangan itu wajib hukumnya. Meskipun ada beberapa ulama yang berpendapat zakat perdagangan itu tidak wajib, pendapat tersebut dianggap kurang tepat. Harta perdagangan wajib dizakati karena harta tersebut merupakan sumber pendapatan halal dan menguntungkan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang diartikan oleh Imam Abu Bakar Ar-Razi dan Imam Rozi sebagai perintah untuk zakat atas usaha, termasuk perdagangan. Salah satu hadis riwayat Abu Daud juga mendukung hal tersebut, dengan Rasulullah memerintahkan zakat atas barang dagangan. Poin yang ketiga yaitu syarat-syarat harta perdagangan yang wajib dizakati. Syaratnya apa saja? Yang pertama ada mencapai nisab. Nisab itu apa? Nisab adalah batas minimum harta yang dikenakan zakat, yaitu setara dengan 85 gram emas. Zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Jadi, jika total harta telah mencapai nisab, maka harta tersebut wajib untuk dizakati. Syarat yang kedua ada mencapai haul. Artinya, kepemilikan atas harta tersebut telah mencapai 1 tahun penuh. Jadi, jika di awal dan akhir haul, harta mencapai nisab, berarti zakat wajib untuk dikeluarkan. Yang ketiga yaitu niat perdagangan. Maksudnya ialah harta tersebut sejak awal pembelian diniatkan untuk perdagangan. Jadi jika di awal pembelian tidak diniati untuk perdagangan, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati. Syarat yang keempat yaitu transaksi jual beli. Maksudnya adalah harta tersebut diperoleh melalui transaksi jual beli, bukan dari hibah atau warisan, kecuali jika kemudian diperjualbelikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Zakat hasil tambang. Poin pertama yaitu pengertian zakat hasil tambang. Istilah barang tambang berasal dari kata ma'din, jamaknya ma'adin, berarti logam atau kekayaan bumi, seperti emas, perak, tembaga, dan lainnya. Sementara itu, kans merujuk pada harta yang tertimbun karena perbuatan manusia. Rikas mencakup keduanya karena keduanya tersebut suatu barang simpanan. Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mughni mendefinisikan ma'din sebagai hasil bumi yang terbentuk dari benda berharga seperti emas, perak, besi, intan, dan batu bara. Jadi, zakat hasil tambang itu zakat yang diperoleh dari bumi yang berbentuk benda berharga seperti emas, perak, besi, tambang, dan batu bara. Beliau juga menyebut barang tambang cair seperti minyak bumi dan belerang. Jadi, ma'din mencakup segala sumber daya alam berharga, baik yang berbentuk padat maupun cair, yang berasal dari bumi. Menurut pendapat ulama tentang zakat hasil tambang, mengutip pada buku Zakat Kajian Berbagai Madhab, karya Wahbah Al-Zuhaili. Yang pertama, Madhab Hanafi. Menurut beliau, zakat 1/5 itu wajib untuk barang tambang padat yang bisa dicetak seperti emas dan perak. Meski belum mencapai nisab, jenis tambang lain seperti kapur, batu celak, aspal itu tidak wajib untuk dizakati. Yang kedua, menurut Mazhab Maliki. Menurut beliau, zakat hanya untuk emas dan perak. Jadi, barang tambang lain seperti tembaga itu tidak wajib, kecuali jika diperdagangkan. Yang ketiga, Madhab Syafi'i. Menurut beliau, zakat itu hanya pada emas dan perak sebagai barang tambang. Yang keempat, Madhab Hambali. Menurut beliau, zakat itu wajib untuk barang tambang padat seperti emas, perak, dan tembaga. Itu tergantung kepemilikan tanahnya. Poin selanjutnya yaitu dasar hukum zakat hasil tambang. Dasar hukum zakat hasil tambang itu didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang memerintahkan umat Islam untuk menginfakkan sebagian dari hasil usaha dan harta yang dikeluarkan dari bumi. Barang tambang seperti emas, perak, dan minyak bumi termasuk kekayaan yang Allah ciptakan dari dalam bumi. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, ulama menyimpulkan bahwa barang tambang wajib dizakati ketika memenuhi syarat-syarat tertentu, karena termasuk dalam harta yang baik yang dihasilkan dari bumi. Syarat zakat hasil tambang. Yang pertama, barang tambang tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya, barang yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Yang kedua, milik penuh.
Mengenai kepemilikan yang sempurna ini, ulama berbeda pendapat. Yang pertama itu pendapat Imam Mazhab Hambali, mengatakan bahwa yang dinamakan harta milik penuh yaitu harta yang tidak ada campur tangan orang lain. Sedangkan menurut Malikiyah, yang dimaksud dengan milik yang sempurna adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelolanya. Yang terakhir itu ada pendapat ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan harta milik yang sempurna ialah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna. Maksudnya, tidak ada kewajiban atas tuan pada harta budak mokotok. Yang ketiga, harta berkembang. Berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, pendapatan, atau pemasukan. Syarat ini mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan barang yang dimilikinya, sehingga barang yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Yang keempat, cukup 1 nisab, artinya jumlah minimal yang menyebabkan barang tersebut terkena kewajiban zakat. Nisab ini merupakan suatu kemaslahatan karena indikator seorang muzaki dapat dilihat dari nisab. Pada umumnya, zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan nisab. Yang kelima, tidak ditentukan haul. Ulama tabi'in dan fuqaha sepakat tentang ketentuan haul pada beberapa harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, perdagangan, hewan, dan lain-lain. Dan haul tidak berlaku pada zakat pertanian, rikas, dan barang tambang. Nisab dan kadar zakat hasil tambang. Zakat berpengaruh besar terhadap berbagai sifat dan cara pemilikan harta, seperti terhadap kekayaan yang ditimbun, hasil pertanian, dan pajak atas modal. Harta benda tersebut dikenakan zakat jika telah mencapai nisab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dizakati. Yang pertama, nisab tambang. Menurut Abu Hanifah, zakat itu hanya wajib pada semua barang yang dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, tembaga, dan lain-lain. Adapun barang yang tidak cair seperti permata, maka tidak wajib dizakati. Yang kedua, kadar zakat barang tambang. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa barang tambang dan barang rikas atau harta karun mempunyai pengertian yang sama, yakni semua harta yang tertimbun di bawah bumi. Hanya saja barang tambang adalah barang yang diciptakan Allah di dalam bumi pada waktu menciptakan bumi. Sementara rikas atau harta karun adalah harta yang tertimbun karena pekerjaan orang-orang kafir, dan kadarnya 1/5 atau 20% disalurkan kepada orang yang berhak menerima dalam bagian 1/5 ghanimah. Mazhab Malikiyah berpendapat zakat wajib pada barang tambang yaitu 2,5% jika mencapai nisab dan dengan syarat merdeka dan Islam sebagaimana yang disyaratkan pada zakat. Namun tidak ada hitungan haul untuk zakat barang tambang, tetapi dizakatkan pada waktu sebagaimana tanaman. Barang tambang yang wajib dizakatkan adalah emas dan perak saja. Mazhab Hanabilah mengemukakan bahwa ciri barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu semua yang keluar dari bumi yang diciptakan di dalamnya. Yang terakhir itu ada pendapat Imam Syafi'i, berpendapat kadar zakat yang dikeluarkan untuk barang tambang sebesar 2,5% berdasarkan kepada zakat uang sesuai dengan ijma tentang itu. Dalam menemukan kadar zakat barang tambang, Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa perbedaan antara 20% dan 2,5% bukanlah perbedaan yang kecil. Dalam hal ini, Al-Qaradawi menyamakan dengan zakat pertanian dengan ketetapan 10% atau 5% sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zakat profesi. Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sebagian sendiri maupun bersama orang lain atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan uang atau memenuhi nisab. Sedangkan yang dimaksud profesi menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usahanya sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dan lain-lainnya. Terkait juga dengan pemerintah atau pegawai negeri ataupun pegawai swasta yang mendapat gaji atau upah dalam waktu yang relatif sebulan sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat profesi. Didin Hafiyuddin mengemukakan bahwa zakat profesi ini bisa dianalogikan pada 3 hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat rikas. Jadi apabila
analogikan dengan zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya itu sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji. Sedangkan jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu pengeluarkannya itu sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5%, dan waktu mengeluarkannya setahun sekali. Dan yang terakhir, apabila dikategorikan dengan zakat rikas, maka zakat sebesar 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Dasar hukum zakat profesi ini terdapat pada surah Al-Baqarah 267. Selanjutnya, cara mengeluarkan zakat profesi. Yang pertama, pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 80 gram emas dalam jumlah setahun dikeluarkan 2,5% langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Yang kedua, dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja. Dan yang terakhir itu pengeluaran neto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik itu pangan, papan, hutang, dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga, dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat. Akan tetapi, kalau tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk muzaki atau orang yang wajib zakat, bahkan menjadi mustahik, atau orang yang berhak menerima zakat, karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan karena kebutuhan pokok sehari-hari. Sekian pemaparan materi yang kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.